Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Berliana Dasuha, peserta latihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 6, Kelompok 4. Pengampu materi dibawakan oleh Ibu Nur Mayana Siregar SEMSI, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara, bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika publik dan komitmen mutu. Etika publik terdiri dari 3 bab. Pertama, perilaku pejabat publik. 2, bentuk kode etik dan implikasinya. 3, aktualisasi kode etik. Pada bagian berikut, kita akan mempelajari tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Sebelum kita mengetahui bagaimana sajakah perilaku pejabat publik, baiknya kita pahami dulu apa itu etika. Menurut Ricoeur tahun 1990, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang lain. Etika lebih dipahami tentang baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Maka dari itu, etika publik sangat berkaitan dengan publik agar tindakan atau perilaku dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Terdapat 12 kode etik aparatur sipil negara yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terdapat juga 15 kode etik ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Terdapat 3 dimensi etika publik. 1, dimensi kualitas pelayanan publik, menekan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral. Moral dalam etika publik memacu untuk mampu mengidentifikasi masalah. 2, dimensi modalitas. Terdapat 3 unsur dari dimensi modalitas. Pertama adalah akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Yang kedua, transparan. Yang dimaksud dengan transparan adalah pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri. Ketiga, netral. Yang dimaksud dengan netral adalah ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, yang bertujuan agar terjaminnya kekompakan, keutuhan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas-tugas yang dibebankan. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seseorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Kita lanjut pada etika publik dan kompetensinya. Dimaksud adalah pejabat mampu atau harus peka dan tidak diskriminatif, terutama pada kalangan bawah. Seperti menurut tokoh agama Islam, apabila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahli, tunggulah kehancuran. Oleh karena itu, perlu perubahan perilaku pejabat publik seperti 1, berubah dari penguasa menjadi pelayan. 2, berubah dari wewenang menjadi peranan. 3, menyadari jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Di bab 2, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Terdapat 5. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan adanya kode etik yang baik sebagai pedoman bertindak, para pejabat akan sadar bahwa kedudukan mereka sebagai alat, bukan tujuan. Yang kedua, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Ada 3 tingkat
dimulai dari tingkat legitimasi kekuasaan, legitimasi sosial, dan legitimasi etis. Ketiga, konflik kepentingan, yang diartikan dengan kekuasaan harus sejalan dengan norma etika agar tidak tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Selanjutnya, jika konflik kepentingan itu terjadi akan mengakibatkan 1. Penyalahgunaan kekuasaan, 2. Pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, 3. Peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Ada banyak pengaruh buruk yang ditimbulkan dari konflik kepentingan seperti aji mumpung, suap, penyalahgunaan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, serta loyalitas ganda. Maka dari itu, ada hal-hal yang harus kita hindari seperti tidak ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi untuk keuntungan pribadi mengatasnamakan jabatan kedinasan. Tidak menerima suap dari pihak swasta. Tidak membicarakan peluang-peluang kerja di luar instansi pada saat jam tugas sebagai pejabat pemerintah. Tidak membocorkan rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta tidak terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi dalam menjalankan bisnis pokok. Terdapat 6 sumber-sumber kode etik aparatur sipil negara, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Aplikasi kode etik dapat dilihat dari bagian tersebut. Jika seseorang ASN kurang atau tidak mengetahui norma, dapat mengakibatkan melakukan tindakan penyimpangan. Dan jika ada ASN yang melakukan penyimpangan, maka ASN tersebut perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, lalu dilakukan pelatihan kepegawaian, hingga diskusi kasus nyata, hingga dia mengerti bagaimana norma-norma yang harus dijalankan sebagai ASN. Nah, dari pembahasan bab 2, diharapkan kita mengetahui pentingnya etika dan pentingnya menjalankan tugas sesuai kode etik pada saat pelayanan publik. Bab yang terakhir, bab 3, aktualisasi kode etik. Banyak contoh-contoh yang sudah terjadi pada ASN yang ketidaktahuan norma atau tidak menerapkan kode etik PNS. Ini adalah beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi. Ini adalah beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pelayan publik. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom, salam sehat.